As-sadisu al-i'tidal fin nafaqah, ya, yang nomor 6 itu adalah i'tidal fin nafaqah, artinya sedengan normal dalam masalah pemberian nafkah. Maka di sini dikatakan fala yang bagi ayyuqattira alaihinna fil infaqi, ya, dalam masalah nafkah untuk keluarga ini jangan terlalu pelit. Tapi wala yang bagi ayasrifa, tapi juga enggak boleh boros, ya, enggak boleh berlebihan juga, enggak boleh terlalu hemat, juga enggak boleh terlalu boros. Bal yaksidu, tapi ya normal saja. Kenapa? Ini ngikutin firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrobu wala tusrifu, ya, makan minumlah namun jangan melampaui batas. Kemudian Ibnu Sirin berkata, yustahabbu lirrajul ayyamala li ahlihi fi kulli jumatin, ya, halawatan. Sunnah hukumnya buat para suami ini nyenengin anggota keluarganya ya seminggu sekali, ya, kula Jumatin. Tiap hari Jumat ini anggota keluarga kita kasih makanan yang rada enakan. Kalau mungkin waktu normal dari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, ya, Sabtu, Minggu itu mungkin tahu tempe, ya, hari Jumat mah kasih ayam dah, daging apa segala macam gitu. Pokoknya yang rada mendingan. Ya, ini hukumnya sunnah. Ya, kalau emang nggak ada ya tempe lagi, kan begitu. Kalau emang kagak punya ya tempe lagi. Tapi usahakan kalau emang punya seminggu sekali mah kasih yang istimewa. Ya, ini hukumnya sunnah. Dianjurkan oleh Nabi, ya, yang dikatakan yustahabul rijal ayyamala li ahlihi fi kulli jumatin halawatan. Ya, kalau di sono kan dikasih manisan, kalau di sini ya dikasih ya tadi itu. Nah, mungkin kalau biasanya tempe tahu, Jumat mah ayam atau mungkin telur lah. Wa yang bagi ayam murabbit tasadduqi bi baqaya ta'am. Kemudian sebaiknya buat para suami ini ngajarin bininya untuk apa? Untuk sedekah. Kalau emang ada, bukan sisa makanan-makanan yang lebih dari anggota keluarga, ya, ini disedekahkan. Ya, bagi kiri kanan kita. Ini hukumnya juga sunnah, ya, diperintahkan buat para suami ngajarin istrinya untuk mensedekahkan dari lebihan-lebihan makanan, di mana wa mayasudu lauturika, andaikan tuh makanan enggak dikeluarin, ya, ini bisa jadi basi, rusak, ya, bulukan dan lain sebagainya, kan mubazir, ya. Mendingan kita kasih mungkin sebagian dari, bukan sebagian mereka membutuhkan, bukan, tapi biar supaya makanan-makanan itu punya manfaat, ya, punya keberkahan. Fahada aqallu darajatil khair, dan itu merupakan derajat khair yang paling minimal batasan baik, ya, minimal derajat kebaikan itu seperti itu, ya. Anjurannya adalah jangan nungguin sisa kalau kita mau sedekah, kan begitu. Yang bagusnya kan kagak usah nungguin sisa, tapi kalau emang ada lebihan, ya, ajarin para istri-istri untuk enggak pelit, ya, untuk mengeluarkan makanan-makanan yang masih ada. Wal mar'atu antafala dalika bihukmil hal, ya, min ghairi tasarrufin wa idnin minaj jauz, ya. Kemudian para istri, ya, buat para istri perempuan ini boleh, ya, melakukan semua itu dengan melihat kondisi. Artinya kan masalah yang ngatur masalah rumah tangga kan yang tahu bini, mungkin anaknya semuanya udah pada makan semuanya, ya, keluarga udah pada kebagian semuanya, ya. Ini para istri boleh melakukan itu, ya, walaupun ini enggak secara tegas suaminya nyuruh, artinya suaminya mungkin tanpa disuruh begitu, tanpa disuruh, tapi kalau mau dikasih suaminya juga enggak ngelarang. Nah, maka si istri ini boleh melakukan itu dengan atau tanpa izin suami, tapi dengan korena, ya, suaminya ini, ya, walaupun enggak tegas tapi juga memperbolehkan itu, ya. Karena kalau suaminya enggak redo juga salah juga. Nah, kemudian apa? Zalika mimma yumaru. Wala yang bagi ayas ta'irra an ahlihi bima kulin thayyibin fala yutimuhum minhu. Kemudian juga bagi seorang suami ini khususnya, ya, bagi para seorang suami ini tidak boleh, ya, bagi seorang wala yang bagi
ayusta'ira an ahlihi bimakulit thayyibin fala yut'imuhum. Ini enggak boleh buat para suami ini makan makanan yang enak tanpa mengikut sertakan anggota keluarganya. Ya. Jadi sebaiknya buat para suami-suami ini kalau mau makan enak bareng-bareng sama keluarga, jangan makan enak sendirian jangan lakinya mah makan enak-enakan di luar begitu, kemudian bininya mah tadi tahu tempe kangkung tiap hari begitu, jangan. Ya, sebaiknya kalau mau makan enak diajak bareng-bareng. Kenapa? Karena kalau seperti itu fa inna dzalika mimma yu'maru as-sudur, karena yang kayak begitu nanti bikin hati panas. Ya paling-paling cuma tinggal gondoknya doang kan buat para bini begitu. Ya, dimana kalau sampai kayak begitu ini zalika mimma yughiru as-sudur, ini bikin hati panas. Wa yubdi'u anil wa yab'udu anil muasyarati bil ma'ruf, dan itu enggak bagus dalam hubungan keluarga. Artinya dalam rumah tangga hal yang semacam ini bukanlah muasyarah bil ma'ruf. Padahal kita para suami ini ketika terjadi akad nikah, maka kata Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Dan kalau memprakteknya seperti itu, ini bukanlah contoh dari muasyarah bil ma'ruf, bahkan jauh atau keluar dari batasan itu. Wala yang bagi ayasifa indahum thayyiban ta'aman laisa yuridu it'amuhum iyahu. Nah, kalau emang terpaksa mungkin kita sedang ada di luar rumah ya, kemudian kita makan yang rada enakan dikit, mungkin kita bareng teman kita, kemudian makan mungkin di restoran apa di mana apa segala macam. Kalau emang terpaksa seperti itu, ini jangan ngomong-ngomong ya Pak Haji ya, lagi makan di mana restoran begitu, di rumah cuma tinggal ceritanya doang, jangan. Kalau emang terpaksa seperti itu kagak usah diomongin, tadi gua habis makan ini begitu, di rumah cuma dengerin doang gitu. Jadi di rumah itu jangan cuma ceritanya aja ya. Kalau emang kagak mau ngajak juga jangan ngomong-ngomong ya. Maka kata anjurannya wa idza akala ya fal yuqidu al iyala kullahum ala maidatihim ya. Tapi ketika makan maka ajak bareng-bareng anggota keluarga. Mungkin seminggu sekali ajak dah keluarga kita. Mungkin jalan-jalan ke saung mana begitu, ke restoran mana, bareng-bareng makannya bareng ya, acara keluarga. Ya seminggu sekali lah. Kalau emang kagak bisa sebulan sekali. Kalau emang kagak juga setahun sekali ajak makan bareng-bareng. Gitu ya. Ini adalah muasyarah bagian dari muasyarah bil ma'ruf. Namun ya di luar itu semua tadi ya wa ahammu ma yajibu alaihi mura'atuhu fil infaq ya ayyut'imaha minal halal. Namun yang paling penting dari semua yang tadi adalah wajib hukumnya bagi seorang laki-laki ya, atau bagi seorang suami ini untuk menjaga nafkah yang dia kasihin buat keluarganya ini dari barang-barang yang halal. Itu yang paling penting, karena thalabul halal afdalun ba'dal fardhu, atau kewajiban yang paling tinggi setelah kewajiban mahdoh atau ibadah mahdoh, kita udah sholat subuh, zakat, puasa, maka yang paling tinggi derajat selanjutnya adalah thalabul halal. Ya jangan sampai, kenapa? Wala yadkhulu ya madakhilasu, jangan sampai kita memberikan nafkah kepada keluarga kita ini dari barang-barang yang jelek atau dari barang-barang yang haram. Kenapa? Fa inna dzalika jinayatun 'alaiha ya, fa inna dzalika jinayatun 'alaiha la muratan laha. Karena kalau emang sampai seperti itu, ini kita yang kita berikan kepada anggota keluarga kita ini adalah racun ya, ini adalah penyakit. Bukan makanan yang bergizi kasarnya seperti itu. Jadi bukan suatu kebaikan yang kita kasih ya, bukan jaga keluarga kita, bukan melindungi keluarga kita, tapi sebaliknya. Kalau emang yang kita berikan buat keluarga kita itu kita hasilkan dari dari harta-harta yang haram, ini adalah merupakan racun buat mereka. Kenapa? Karena efek dari makanan yang haram ini sangat besar ya. Timbulnya orang rajin ibadah, insya Allah itu karena yang masuk ke dalam dirinya adalah dari yang halal, sehingga nanti akan menimbulkan pikiran-pikiran yang positif. Ya, maka hati-hati dalam masalah
masalah-masalah perkara yang masuk ke dalam diri kita, karena itu akan jadi darah daging dan akan sangat berpengaruh untuk pikiran kita. Gitu. Orang yang makanan halal aja juga masih rada malas buat ibadah, apalagi yang tiap hari kemasukan barang-barang yang haram, udah bikin jauh aja, kan seperti itu. Nah, intinya kayak begitu. Jadi masalah tadi pensifatan, misalnya kalau lagi makan ajak bareng-bareng atau mungkin apa segala macam, itu memang perkara-perkara yang penting, karena nanti kalau nggak seperti itu, ini bisa terjadi cekcok dalam rumah tangga. Namun yang paling penting adalah tadi ya, kasih makan anggota keluarga kita dari harta-harta yang halal.